banyak orang itu korbannya 1 orang. Alhamdulillah dari 27 yang sudah terindikasi dan sudah kita angkat, kita amankan sebanyak 12 orang. Yang mana ini perlu perhatian rekan sekalian semuanya, mohon juga disampaikan kepada masyarakat yang lain bahwasanya ini memang betul-betul kurang manusiawi pelakunya. Jadi ini TKP-nya di sini ada 3 TKP, yaitu yang pertama di Desa Panggung, Kecamatan Sampang, yang kedua di Desa Tabah, Kecamatan Bonden, yang ketiga di Desa Madupat, Kecamatan Jamplong. Untuk modus dia melakukan transaksi, melakukan pencabulan mereka terhadap korban ini, mereka pada saat nongkrong-nongkrong, diajak keluar, dikasih minuman keras, selanjutnya dikerjai. Kenapa mereka selalu mau? Karena sudah diancam. Jadi setiap dia mau mengajak transaksi sebanyak yang sudah 6 kali tadi, selalu dia dilakukan pengancaman. Sehingga mereka kenapa mau dan mau. Nah, demikian yang bisa kami jelaskan berkaitan dengan kasus korban ini. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ada lagi tanyakan kira-kira? Ancaman itu seperti apa, Dek? Ancaman hukuman di sini sesuai dengan Undang-Undang KUHP, yaitu sebagaimana pasal 473 ayat 2 huruf B KUHP junto Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang penyelesaian pidana junto pasal 20 huruf C KUHP junto Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Maksud saya ancaman yang dilontarkan kepada korban. Ancaman hukumannya? Ancaman yang dilontarkan kepada korban. Ancaman kepada korban. Fakta baru terungkap dalam penyidikan kasus dugaan ruda paksa bergilir terhadap gadis berusia 15 tahun yang melibatkan 27 tersangka di Kabupaten Sampang, Madura. Para tersangka diduga sempat membuat grup WhatsApp yang diberi nama Teh Gembul untuk berkomunikasi. Kapolres Sampang AKBP Hartono membenarkan keberadaan grup tersebut. Namun saat penyidik melakukan penelusuran, grup itu sudah tidak lagi aktif karena para anggotanya keluar setelah penangkapan terhadap salah satu tersangka. Mereka membuat grup bernama Teh Gembul, ujarnya kepada suryamalang.com, Jumat 17 Juli 2026. Dia mengatakan penyidik belum dapat mengetahui isi percakapan dalam grup tersebut, lantaran riwayat chat telah hilang. Namun yang jelas grup itu diakui memang dibuat oleh para pelaku. Kemudian polisi juga belum dapat memastikan apakah seluruh 27 tersangka tergabung dalam grup tersebut atau hanya sebagian. Saat ini tentang grup WA itu dalam proses pendalaman. Kami juga fokus pengejaran para pelaku, jelasnya. Sementara itu perkembangan penyidikan terus berjalan. Sebanyak 8 tersangka telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Sampang melalui proses tahap 2. Seluruhnya merupakan anak yang berhadapan dengan hukum. Hari ini 1 tersangka menjalani pelimpahan tahap 2, pungkasnya. Untuk diketahui dalam kasus ini dari total 27 tersangka yang telah ditetapkan, sebanyak 13 orang telah diamankan, sedangkan 14 lainnya masih dalam pengejaran polisi. Terbungkus 1. Turun. Apa namamu? Benar kamu? Mana kamu? Peristiwa nahas menimpa seorang gadis inisial RL 15 tahun. Ia menjadi korban pemerkosaan bergilir oleh total 27 pria asal Sampang, Madura. Kapolres Sampang AKBP Hartono pada keterangannya Kamis 9 Juli 2026 menyebut bahwa kasus ini telah terjadi berulang sejak Februari hingga Mei 2026 di sejumlah lokasi berbeda. Menurutnya dalam salah satu kejadian, korban diduga dipaksa mengonsumsi minuman keras sebelum tindak pidana berlangsung. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Madura, yakni rekan Hanggara Pratama. Baik rekan Hanggara, bisa dijelaskan bagaimana kronologi tindak pidana ruda paksa bergilir yang dilakukan oleh total 27 pria terhadap gadis 15 tahun ini?
Baik, terima kasih rekan Arin. Jadi peristiwa itu bermula ketika korban berkenalan dengan sejumlah pelaku saat berada di kawasan Taman Wiyata Bahari, Jalan Suhada, Kelurahan Dalpenang, Kecamatan Sampang pada Februari 2026 lalu. Sejak saat itu korban beberapa kali diajak bertemu dengan eh, para pelaku hingga akhirnya diduga menjadi korban tindak pidana secara berulang. Dalam setiap kejadian, polisi menduga para pelaku menggunakan kekerasan maupun ancaman kekerasan sehingga korban tidak mampu melakukan perlawanan. Korban mengalami kekerasan seksual secara bergilir di beberapa lokasi yang berbeda, yakni di Desa Panggung, Kecamatan Sampang, Desa Astapah, Kecamatan Ompen, dan Desa Matupat, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, Madura. Sudah sejak kapan peristiwa ini berlangsung, rekan? Dan apakah benar korban sempat dicekoki miras dalam salah satu kesempatan oleh para tersangka? Berdasarkan keterangan pihak kepolisian, kasus dugaan ruda paksa bergilir yang dialami oleh RR usia 15 tahun ini berlangsung berulang sejak Februari hingga Juni 2026 dan melibatkan 27 orang pelaku. Di dalam perbuatan tersangka ini, korban juga mengonsumsi miras yang dikasih oleh tersangka, kemudian baru tersangka melancarkan aksinya. Lantas bagaimana kondisi korban terkini, rekan, pasca kasus ini diproses oleh pihak kepolisian? Apakah ada respons dari pihak keluarga korban? Baik, pasca kejadian, korban mengalami trauma berat, kemudian ketakutan saat bertemu dengan orang lain, dan shock berat. Namun saat ini telah memperoleh pendampingan atau penanganan psikologis dari dinas terkait. Sejauh ini berapa total tersangka yang sudah diamankan dan apa hukuman yang ditetapkan terhadap mereka, rekan Hanggara? Dari 27 total tersangka, 12 orang diantaranya telah diamankan oleh Satreskrim Polres Sampang, dan mayoritas pelaku yang telah ditangkap ini masih berstatus anak, sedangkan 2 lainnya merupakan orang dewasa berusia 25 tahun dan sekitar 42 tahun. Kemudian penyidik menjerat para tersangka dengan pasal 473 ayat 2 huruf B KUHP junto Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana, junto pasal 20 huruf C KUHP serta Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana. Baik, pertanyaan terakhir, rekan Hanggara, bagaimana nasib belasan tersangka yang saat ini masih belum berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian? Apakah identitasnya sudah dikantongi oleh tim kepolisian? Baik, dalam kasus ini Satreskrim Polres Sampang memastikan proses hukum akan terus berjalan terhadap seluruh pelaku yang terlibat. Artinya terus melakukan pengembangan untuk menangkap para pelaku lain yang masih buron. Untuk identitasnya telah dikantongi oleh pihak kepolisian. Oke, baik. Terima kasih rekan Hanggara atas laporan Anda dan selamat lanjutkan aktivitas kembali. Oke. Terbungkus 1. Woo! Coba cek sini. Siapa namamu? Rasul. Di bang, ya? Turun. Siapa namamu? Mana kamu? Tenang, siap kamu. Nanti bapak. Diam kamu. Bapak, sambil jalan. Bang. Jadi siap, pasai kamu. Tur. Nyerang enggak kamu? Enggak turun. Nyerang enggak? Nyerang. Kita turun nanti. Diam kamu, pasai. Maaf ya Bapak ya. Tersangka pencabulan. Udah ya. Ya.
Izin. Izin komandan. Ulang. 1, 2. 1, 2, izin dan 1, 2. Yang kami hormati rekan para awak media yang ada di wilayah Sampang, bahwasanya di Polres Sampang telah melakukan upaya pengungkapan kasus yaitu pencabulan terhadap korban yaitu persetubuhan anak, yang mana di sini korbannya atas nama inisial RR yang umurnya 15 tahun yaitu di bawah umur, dilakukan yaitu pencabulan dilakukan sebanyak 12 orang, mengulangi 27 orang yang saat ini sudah diungkap, sudah diamankan sebanyak 12 orang, yang mana mereka ini ditangkap pada tanggal 30 Juni pagi, yang mana laporan tersebut dilaksanakan pada jam 23 malamnya. Paginya kita bisa amankan sebanyak 7 orang, yaitu pada tanggal 30 Juni. Selanjutnya kita akan pengembangan pada tanggal 3 Juli kita dapatkan, kita tangkap lagi 5 orang. Salah satunya perjalanan menuju Surabaya ditangkap di Bangkalan. Jadi yang sudah kita tangkap ada 12 orang. Selanjutnya mereka melakukan pencabulan ini sebanyak 6 kali. Nah, 6 kali di sini di bulan Februari sebanyak 3 kali, bulan Mei 2 kali, bulan Juni 1 kali. Modusnya di sini mereka ada yang paling kejam lah ya, dilakukan sebanyak 10 orang. Jadi korban 1 orang itu dikerjai 10 orang, yang mana dilaksanakan dari pukul 12 malam sampai jam 3 pagi. Jadi 1 orang ini dikerjai 10 orang. Ini telah terjadi sekitar bulan Juni. Bulan Juli itu dilakukan sebanyak orang itu, korbannya 1 orang. Alhamdulillah dari 27 yang sudah teridentifikasi dan sudah kita ungkap, kita amankan sebanyak 12 orang. Yang mana ini perlu perhatian rekan sekalian semuanya, mohon juga disampaikan kepada masyarakat yang lain bahwasanya ini memang betul-betul manusiawi pelakunya. Jadi ini TKP-nya di sini ada 3 TKP, yaitu yang pertama di Desa Panggung, Kecamatan Sampang, yang kedua di Desa Astabah, Kecamatan Bomben, yang ketiga di Desa Madupat, Kecamatan Jamplong. Untuk modus dia melakukan transaksi, melakukan pencabulan mereka terhadap korban ini, mereka pada saat nongkrong-nongkrong, diajak keluar, dikasih minuman keras, selanjutnya dikerjai. Kenapa mereka selalu mau? Karena sudah diancam. Jadi setiap dia mau mengajak transaksi sebanyak yang sudah 6 kali tadi, selalu dia dilakukan pengancaman. Sehingga mereka kenapa mau dan mau. Nah, demikian yang bisa dijelaskan berkaitan dengan kasus korban ini. Mungkin dia bisa saya sampaikan. Ada lagi tanyakan kira-kira. Ancaman itu seperti apa ya? Ancaman hukuman di sini sesuai dengan Undang-Undang KUHP, yaitu sebagaimana pasal 473 ayat 2 huruf B KUHP junto Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang penyelesaian pidana junto pasal 20 huruf C KUHP junto Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Maksud saya ancaman yang dilontarkan kepada korban.
Ancaman hukumannya Ancaman yang dilontarkan ya kepada korban. ancaman kepada Ancaman yang dilontarkan Fakta baru terungkap dalam penyidikan kasus dugaan ruda paksa bergilir terhadap gadis berusia 15 tahun yang melibatkan 27 tersangka di Kabupaten Sampang, Madura. Para tersangka diduga sempat membuat grup WhatsApp yang diberi nama Teh Gembul untuk berkomunikasi. Kapolres Sampang AKBP Hartono membenarkan keberadaan grup tersebut. Namun saat penyidik melakukan penelusuran, grup itu sudah tidak lagi aktif karena para anggotanya keluar setelah penangkapan terhadap salah satu tersangka. Mereka membuat grup bernama Teh Gembul, ujarnya kepada suryamalang.com, Jumat 17 Juli 2026. Dia mengatakan penyidik belum dapat mengetahui isi percakapan dalam grup tersebut, lantaran riwayat chat telah hilang. Namun yang jelas grup itu diakui memang dibuat oleh para pelaku. Kemudian polisi juga belum dapat memastikan apakah seluruh 27 tersangka tergabung dalam grup tersebut atau hanya sebagian. Saat ini tentang grup WA itu dalam proses pendalaman. Kami juga fokus pengejaran para pelaku, jelasnya. Sementara itu perkembangan penyidikan terus berjalan. Sebanyak 8 tersangka telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Sampang melalui proses tahap 2. Seluruhnya merupakan anak yang berhadapan dengan hukum. Hari ini satu tersangka menjalani pelimpahan tahap 2, pungkasnya. Untuk diketahui dalam kasus ini dari total 27 tersangka yang telah ditetapkan, sebanyak 13 orang telah diamankan, sedangkan 14 lainnya masih dalam pengejaran polisi. terbungkus 1. Turun. Siapa namamu? Yang benar kamu. Mana kamu? Siap kamu. Peristiwa nahas menimpa seorang gadis inisial RL 15 tahun. Ia menjadi korban pemerkosaan bergilir oleh total 27 pria asal Sampang, Madura. Kapolres Sampang AKBP Hartono pada keterangannya Kamis 9 Juli 2026 menyebut bahwa kasus ini telah terjadi berulang sejak Februari hingga Mei 2026 di sejumlah lokasi berbeda. Menurutnya dalam salah satu kejadian, korban diduga dipaksa mengonsumsi minuman keras sebelum tindak pidana berlangsung. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Madura, yakni rekan Hanggara Pratama. Baik rekan Hanggara, bisa dijelaskan bagaimana kronologi tindak pidana ruda paksa bergilir yang dilakukan oleh total 27 pria terhadap gadis 15 tahun ini? Baik, terima kasih rekan Arin. Jadi peristiwa itu bermula ketika korban berkenalan dengan sejumlah pelaku saat berada di kawasan Taman Wiyata Bahari, Jalan Suhada, Kelurahan Dalpenang, Kecamatan Sampang pada Februari 2026 lalu. Sejak saat itu korban beberapa kali diajak bertemu dengan para pelaku hingga akhirnya diduga menjadi korban tindak pidana secara berulang. Dalam setiap kejadian, polisi menduga para pelaku menggunakan kekerasan maupun ancaman kekerasan sehingga korban tidak mampu melakukan perlawanan. Korban mengalami kekerasan seksual secara bergilir di beberapa lokasi yang berbeda, yakni di Desa Panggung, Kecamatan Sampang, Desa Astapah, Kecamatan Ompen, dan Desa Matupat, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, Madura. Sudah sejak kapan peristiwa ini berlangsung, rekan? Dan apakah benar korban sempat dicekoki miras dalam salah satu kesempatan oleh para tersangka? Berdasarkan keterangan pihak kepolisian, kasus dugaan ruda paksa bergilir yang dialami oleh RR usia 15 tahun ini berlangsung berulang sejak Februari hingga Juni 2026 dan melibatkan 27 orang pelaku. Di dalam perbuatan tersangka ini, korban juga mengonsumsi miras yang dikasih oleh tersangka, kemudian baru tersangka melancarkan aksinya. Lantas bagaimana kondisi korban terkini, rekan, pasca kasus ini diproses oleh pihak kepolisian? Apakah ada respons dari pihak keluarga korban? Baik, pasca kejadian, korban mengalami trauma berat, kemudian ketakutan saat bertemu dengan orang lain, dan shock berat. Namun saat ini telah memperoleh pendampingan atau penanganan psikologis dari dinas terkait.
Sejauh ini berapa total tersangka yang sudah diamankan dan apa hukuman yang ditetapkan terhadap mereka, rekan Hanggara? Dari 27 total tersangka, 12 orang diantaranya telah diamankan oleh Satreskrim Polres Sampang, dan mayoritas pelaku yang telah ditangkap ini masih berstatus anak, sedangkan 2 lainnya merupakan orang dewasa berusia 25 tahun dan sekitar 42 tahun. Kemudian penyidik menjerat para tersangka dengan pasal 473 ayat 2 huruf B KUHP junto Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana, junto pasal 20 huruf C KUHP serta Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana. Baik, pertanyaan terakhir rekan Hanggara, bagaimana nasib belasan tersangka yang saat ini masih belum berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian? Apakah identitasnya sudah dikantongi oleh tim kepolisian? Baik, dalam kasus ini Satreskrim Polres Sampang memastikan proses hukum akan terus berjalan terhadap seluruh pelaku yang terlibat. Artinya terus melakukan pengembangan untuk menangkap para pelaku lain yang masih buron. Untuk identitasnya telah dikantongi oleh pihak kepolisian. Oke, baik. Terima kasih rekan Hanggara atas laporan Anda dan selamat lanjutkan aktivitas kembali. Oke. Terbungkus 1. Woo! Coba cek. Siapa namamu? Turun. Siapa namamu? Benar kamu? Mana kamu? Siap. Siap kamu. Diam kamu. Bapak, sambil jalan. Bapak. Diam, pasai kamu. Tur. Menyerang enggak kamu? Enggak, turun. Menyerang enggak? Menyerang. Diam kamu, pasai. Maaf ya Bapak ya. Tersangka pencabulan. Udah ya. Ya. Izin komandan. Ulang. 1, 2. Izin dan 1, 2. Yang kami hormati rekan para awak media yang ada di wilayah Sampang, bahwasanya di Polres Sampang telah melakukan upaya pengungkapan kasus yaitu pencabulan terhadap korban, yaitu persetubuhan anak, yang mana di sini korbannya atas nama inisial RR yang umurnya 15 tahun, yaitu di bawah umur, dilakukan yaitu pencabulan dilakukan sebanyak 12 orang, 27 orang yang saat ini sudah diungkap, sudah diamankan sebanyak 12 orang, yang mana mereka ini ditangkap pada tanggal 30 Juni pagi, yang mana laporan tersebut dilaksanakan pada jam 23 malamnya. Paginya kita bisa amankan sebanyak
7 orang, itu pada tanggal 30 Juli. Selanjutnya kita akan pengembangan pada tanggal 3 Juli kita dapatkan, kita tangkap lagi 5 orang. Salah satunya perjalanan menuju Surabaya ditangkap di Bengkalan. Jadi yang sudah kita tangkap ada 12 orang. Selanjutnya mereka melakukan pencabulan ini sebanyak 6 kali. Nah, 6 kali di sini di bulan Februari sebanyak 3 kali, bulan Mei 2 kali, bulan Juni 1 kali. Modusnya di sini mereka ada yang paling kejam lah ya, dilakukan sebanyak 10 orang. Jadi korban 1 orang itu dikerjain 10 orang, yang mana dilaksanakan dari pukul 12 malam sampai jam 3 pagi. Jadi 1 orang ini dikerjain 10 orang. Ini telah terjadi sekitar bulan Juni. Bulan Juni itu dilakukan sebanyak orang itu, korbannya 1 orang. Alhamdulillah dari 27 yang sudah terindikasi dan sudah kita ungkap, kita amankan sebanyak 12 orang. Yang mana ini perlu perhatian rekan sekalian semuanya. Mohon juga disampaikan kepada masyarakat yang lain bahwasanya ini memang betul-betul kurang manusiawi pelakunya. Jadi ini TKP-nya di sini ada 3 TKP, yaitu yang pertama di Desa Panggung, Kecamatan Sampang, yang kedua di Desa Tabah, Kecamatan Bonden, yang ketiga di Desa Madupat, Kecamatan Jampol. Untuk modus dia melakukan transaksi, melakukan pencabulan mereka terhadap korban ini, mereka pada saat nongkrong-nongkrong, diajak keluar, dikasih minuman keras, selanjutnya dikerjai. Kenapa mereka selalu mau? Karena sudah diancam. Jadi setiap dia mau mengajak transaksi sebanyak yang sudah 6 kali tadi, selalu dia dilakukan pengancaman. Sehingga mereka kenapa mau dan mau. Demikian yang bisa dijelaskan berkaitan dengan kasus korban ini. Mungkin dia bisa sampaikan. Ada lagi tanyakan kira-kira. Ancaman itu seperti apa deh? Ancaman hukuman di sini sesuai dengan Undang-Undang KUHP, yaitu sebagaimana pasal 473 ayat 2 huruf B KUHP junto Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang penyelesaian pidana junto pasal 20 huruf C KUHP junto Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Maksud saya ancaman yang dilontarkan kepada korban. Ancaman hukumannya Ancaman yang dilontarkan kepada korban. ancaman kepada korban. Fakta baru terungkap dalam penyidikan kasus dugaan ruda paksa bergilir terhadap gadis berusia 15 tahun yang melibatkan 27 tersangka di Kabupaten Sampang, Madura. Para tersangka diduga sempat membuat grup WhatsApp yang diberi nama Teh Gembul untuk berkomunikasi. Kapolres Sampang AKBP Hartono membenarkan keberadaan grup tersebut. Namun saat penyidik melakukan penelusuran, grup itu sudah tidak lagi aktif karena para anggotanya keluar setelah penangkapan terhadap salah satu tersangka. Mereka membuat grup bernama Teh Gembul, ujarnya kepada suryamalang.com, Jumat 17 Juli 2026. Dia mengatakan penyidik belum dapat mengetahui isi percakapan dalam grup tersebut, lantaran riwayat chat telah hilang. Namun yang jelas grup itu diakui memang dibuat oleh para pelaku. Kemudian polisi juga belum dapat memastikan apakah seluruh 27 tersangka tergabung dalam grup tersebut atau hanya sebagian. Saat ini tentang grup WA itu dalam proses pendalaman. Kami juga fokus pengejaran para pelaku, jelasnya. Sementara itu perkembangan penyidikan terus berjalan. Sebanyak 8 tersangka telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Sampang melalui proses tahap 2. Seluruhnya merupakan anak yang berhadapan dengan hukum.
Hari ini satu tersangka menjalani pelimpahan tahap 2, pungkasnya. Untuk diketahui dalam kasus ini dari total 27 tersangka yang telah ditetapkan, sebanyak 13 orang telah diamankan, sedangkan 14 lainnya masih dalam pengejaran polisi. Terbungkus 1. Turun. Siapa namamu? Yang benar kamu. Mana kamu? Siap kamu. Peristiwa nahas menimpa seorang gadis inisial RL 15 tahun. Ia menjadi korban pemerkosaan bergilir oleh total 27 pria asal Sampang, Madura. Kapolres Sampang AKBP Hartono pada keterangannya Kamis 9 Juli 2026 menyebut bahwa kasus ini telah terjadi berulang sejak Februari hingga Mei 2026 di sejumlah lokasi berbeda. Menurutnya dalam salah satu kejadian, korban diduga dipaksa mengonsumsi minuman keras sebelum tindak pidana berlangsung. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Madura, yakni rekan Hanggara Pratama. Baik rekan Hanggara, bisa dijelaskan bagaimana kronologi tindak pidana ruda paksa bergilir yang dilakukan oleh total 27 pria terhadap gadis 15 tahun ini? Baik, terima kasih rekan Arin. Jadi peristiwa itu bermula ketika korban berkenalan dengan sejumlah pelaku saat berada di kawasan Taman Wiyata Bahari, Jalan Suhada, Kelurahan Dalpenang, Kecamatan Sampang pada Februari 2026 lalu. Sejak saat itu korban beberapa kali diajak bertemu dengan para pelaku hingga akhirnya diduga menjadi korban tindak pidana secara berulang. Dalam setiap kejadian, polisi menduga para pelaku menggunakan kekerasan maupun ancaman kekerasan sehingga korban tidak mampu melakukan perlawanan. Korban mengalami kekerasan seksual secara bergilir di beberapa lokasi yang berbeda, yakni di Desa Panggung, Kecamatan Sampang, Desa Astapah, Kecamatan Ompen, dan Desa Matupat, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, Madura. Sudah sejak kapan peristiwa ini berlangsung, rekan? Dan apakah benar korban sempat dicekoki miras dalam salah satu kesempatan oleh para tersangka? Berdasarkan keterangan pihak kepolisian, kasus dugaan ruda paksa bergilir yang dialami oleh RR usia 15 tahun ini berlangsung berulang sejak Februari hingga Juni 2026 dan melibatkan 27 orang pelaku. Di dalam perbuatan tersangka ini korban juga mengonsumsi miras yang dikasih oleh tersangka, kemudian baru tersangka melancarkan aksinya. Lantas bagaimana kondisi korban terkini, rekan, pasca kasus ini diproses oleh pihak kepolisian? Apakah ada respons dari pihak keluarga korban? Baik, pasca kejadian korban mengalami trauma berat, kemudian ketakutan saat bertemu dengan orang lain, dan shock berat. Namun saat ini telah memperoleh pendampingan atau penanganan psikologis dari dinas terkait. Sejauh ini berapa total tersangka yang sudah diamankan dan apa hukuman yang ditetapkan terhadap mereka, rekan Hanggara? Dari 27 total tersangka, 12 orang diantaranya telah diamankan oleh Satreskrim Polres Sampang, dan mayoritas pelaku yang telah ditangkap ini masih berstatus anak, sedangkan 2 lainnya merupakan orang dewasa berusia 25 tahun dan sekitar 42 tahun. Kemudian penyidik menjerat para tersangka dengan pasal 473 ayat 2 huruf B KUHP junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana, junto pasal 20 huruf C KUHP serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana. Baik, pertanyaan terakhir rekan Hanggara, bagaimana nasib belasan tersangka yang saat ini masih belum berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian? Apakah identitasnya sudah dikantongi oleh tim kepolisian? Baik, dalam kasus ini Satreskrim Polres Sampang memastikan proses hukum akan terus berjalan terhadap seluruh pelaku yang terlibat. Artinya terus melakukan pengembangan untuk menangkap para pelaku lain yang masih buron. Untuk identitasnya telah dikantongi oleh pihak kepolisian. Oke, baik. Terima kasih rekan Hanggara atas laporan Anda dan selamat lanjutkan aktivitas kembali. Oke. Terbungkus 1.
cek guys. Enggak. Beda. Siapa namamu? Rasul. Iya, Bang. Bang. Turun. Siapa namamu? Benar kamu? Mana kamu? Diam. Diam kamu. Paksa kamu. Diam kamu. Bapak, sambil jalan. Bang. Diam, paksa kamu. Tur. Nyerang enggak kamu? Enggak turun. Nyerang enggak? Nyerang. Kita turun nanti. Diam kamu. Maaf ya Bapak ya. Tersangka pencabulan. Udah ya. Ya. Apa namamu? Siapa namamu? Izin komandan. Ulang. 1, 2. Izin dan 1, 2. Peraturan berlanjut yang kami hormati rekan para awak media yang ada di wilayah Sampang, bahwasanya di Polres Sampang telah melakukan upaya pengungkapan kasus yaitu pencabulan terhadap korban yaitu persetubuhan anak, yang mana di sini korbannya atas nama inisial RR yang umurnya 15 tahun yaitu di bawah umur, dilakukan yaitu pencabulan dilakukan sebanyak 12 orang, mengulangi 27 orang yang saat ini sudah diungkap, sudah diamankan sebanyak 12 orang, yang mana mereka ini ditangkap pada tanggal 30 Juni pagi, yang mana laporan tersebut dilaksanakan pada jam 23 malamnya. Paginya kita bisa amankan sebanyak 7 orang, yaitu pada tanggal 30 Juni. Selanjutnya kita lakukan pengembangan pada tanggal 3 Juli kita dapatkan, kita tangkap lagi 5 orang. Salah satunya perjalanan menuju Surabaya ditangkap di Bangkalan, jadi yang sudah kita tangkap ada 12 orang. Selanjutnya mereka melakukan pencabulan ini sebanyak 6 kali. Nah, 6 kali di sini di bulan Februari sebanyak 3 kali, bulan Mei 2 kali, bulan Juni 1 kali. Modusnya di sini mereka ada yang paling kejam lah ya, dilakukan sebanyak 10 orang. Jadi satu orang itu dikerjain 10 orang, yang mana dilaksanakan dari pukul 12 malam sampai jam 3 pagi. Jadi satu orang ini dikerjain 10 orang. Ini telah terjadi sekitar bulan Juni. Bulan Juni itu dilakukan sebanyak orang itu, korbannya 1 orang. Alhamdulillah dari 27 yang sudah terindikasi dan sudah kita ungkap, kita amankan sebanyak 12 orang. Yang mana ini perlu perhatian rekan sekalian semuanya. Mohon juga disampaikan kepada masyarakat yang lain bahwasanya
ini memang betul-betul orang manusiawi pelakunya. Jadi ini TKP-nya di sini ada 3 TKP, yaitu yang pertama di Desa Panggung, Kecamatan Sampang, yang kedua di Desa Tabah, Kecamatan Bonden, yang ketiga di Desa Madupat, Kecamatan Jampol. Untuk modus dia melakukan transaksi, melakukan pencabulan mereka terhadap korban ini, mereka pada saat nongkrong-nongkrong, diajak keluar, dikasih minuman keras, selanjutnya dikerjai. Kenapa mereka selalu mau? Karena sudah diancam. Jadi setiap dia mau mengajak transaksi sebanyak yang sudah 6 kali tadi, selalu dia dilakukan pengancaman. Sehingga mereka kenapa mau dan mau. Nah, demikian yang bisa dijelaskan berkaitan dengan kasus korban ini. Mungkin dia bisa sampaikan. Ada lagi tanyakan kira-kira. Ancaman itu seperti apa deh? Ancaman hukuman di sini sesuai dengan Undang-Undang KUHP, yaitu sebagaimana pasal 473 ayat 2 huruf B KUHP junto Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang penyelesaian pidana junto pasal 20 huruf C KUHP junto Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Maksud saya ancaman yang dilontarkan kepada korban deh. Ancaman hukumannya Ancaman yang dilontarkan deh kepada korban. ancaman kepada korban. Fakta baru terungkap dalam penyidikan kasus dugaan ruda paksa bergilir terhadap gadis berusia 15 tahun yang melibatkan 27 tersangka di Kabupaten Sampang, Madura. Para tersangka diduga sempat membuat grup WhatsApp yang diberi nama Teh Gembul untuk berkomunikasi. Kapolres Sampang AKBP Hartono membenarkan keberadaan grup tersebut. Namun saat penyidik melakukan penelusuran, grup itu sudah tidak lagi aktif karena para anggotanya keluar setelah penangkapan terhadap salah satu tersangka. Mereka membuat grup bernama Teh Gembul, ujarnya kepada suryamalang.com, Jumat 17 Juli 2026. Dia mengatakan penyidik belum dapat mengetahui isi percakapan dalam grup tersebut, lantaran riwayat chat telah hilang. Namun yang jelas grup itu diakui memang dibuat oleh para pelaku. Kemudian polisi juga belum dapat memastikan apakah seluruh 27 tersangka tergabung dalam grup tersebut atau hanya sebagian. Saat ini tentang grup WA itu dalam proses pendalaman. Kami juga fokus pengejaran para pelaku, jelasnya. Sementara itu perkembangan penyidikan terus berjalan. Sebanyak 8 tersangka telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Sampang melalui proses tahap 2. Seluruhnya merupakan anak yang berhadapan dengan hukum. Hari ini satu tersangka menjalani pelimpahan tahap 2, pungkasnya. Untuk diketahui dalam kasus ini dari total 27 tersangka yang telah ditetapkan, sebanyak 13 orang telah diamankan, sedangkan 14 lainnya masih dalam pengejaran polisi. Terbungkus 1. Turun. Sama kamu. Yang benar kamu. Mana kamu? Peristiwa nahas menimpa seorang gadis inisial RL 15 tahun. Ia menjadi korban pemerkosaan bergilir oleh total 27 pria asal Sampang, Madura. Kapolres Sampang AKBP Hartono pada keterangannya Kamis 9 Juli 2026 menyebut bahwa kasus ini telah terjadi berulang sejak Februari hingga Mei 2026 di sejumlah lokasi berbeda. Menurutnya dalam salah satu kejadian, korban diduga dipaksa mengonsumsi minuman keras sebelum tindak pidana berlangsung. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Madura, yakni rekan Hanggara Pratama. Baik rekan Hanggara, bisa dijelaskan bagaimana kronologi tindak pidana ruda paksa bergilir yang dilakukan oleh total 27 pria terhadap gadis 15 tahun ini? Baik, terima kasih rekan Arin. Jadi peristiwa itu bermula ketika korban berkenalan dengan sejumlah pelaku saat berada di kawasan Taman Wiyata Bahari, Jalan Suhada, Kelurahan Dalpenang, Kecamatan Sampang pada Februari 2026 lalu. Sejak saat itu korban beberapa kali diajak bertemu dengan
para pelaku hingga akhirnya diduga menjadi korban tindak pidana secara berulang. Dalam setiap kejadian, polisi menduga para pelaku menggunakan kekerasan maupun ancaman kekerasan sehingga korban tidak mampu melakukan perlawanan. Korban mengalami kekerasan seksual secara bergilir di beberapa lokasi yang berbeda, yakni di Desa Panggung, Kecamatan Sampang, Desa Astapah, Kecamatan Ompen, dan Desa Matupat, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, Madura. Sudah sejak kapan peristiwa ini berlangsung, rekan? Dan apakah benar korban sempat dicekoki miras dalam salah satu kesempatan oleh para tersangka? Berdasarkan keterangan pihak kepolisian, kasus dugaan ruda paksa bergilir yang dialami oleh RR usia 15 tahun ini berlangsung berulang sejak Februari hingga Juni 2026 dan melibatkan 27 orang pelaku. Di dalam perbuatan tersangka ini, korban juga mengonsumsi miras yang dikasih oleh tersangka, kemudian baru tersangka melancarkan aksinya. Lantas bagaimana kondisi korban terkini, rekan, pasca kasus ini diproses oleh pihak kepolisian? Apakah ada respons dari pihak keluarga korban? Baik, pasca kejadian korban mengalami trauma berat, kemudian ketakutan saat bertemu dengan orang lain, dan shock berat. Namun saat ini telah memperoleh pendampingan atau penanganan psikologis dari dinas terkait. Sejauh ini berapa total tersangka yang sudah diamankan dan apa hukuman yang ditetapkan terhadap mereka, rekan Hanggara? Dari 27 total tersangka, 12 orang diantaranya telah diamankan oleh Satreskrim Polres Sampang, dan mayoritas pelaku yang telah ditangkap ini masih berstatus anak, sedangkan 2 lainnya merupakan orang dewasa berusia 25 tahun dan sekitar 42 tahun. Kemudian penyidik menjerat para tersangka dengan pasal 473 ayat 2 huruf B KUHP junto Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana, junto pasal 20 huruf C KUHP serta Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana. Baik, pertanyaan terakhir, rekan Hanggara, bagaimana nasib belasan tersangka yang saat ini masih belum berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian? Apakah identitasnya sudah dikantongi oleh tim kepolisian? Baik, dalam kasus ini Satreskrim Polres Sampang memastikan proses hukum akan terus berjalan terhadap seluruh pelaku yang terlibat. Artinya terus melakukan pengembangan untuk menangkap para pelaku lain yang masih buron. Untuk identitasnya telah dikantongi oleh pihak kepolisian. Oke, baik. Terima kasih rekan Hanggara atas laporan Anda dan selamat lanjutkan aktivitas kembali. Oke. Terbungkus 1. Woo! Coba cek. Siapa namamu? Turun. Siapa namamu? Benar kamu? Mana kamu? Siap. Siap kamu. Diam kamu. Bapak, ambil jalan. Bapak. Diam, pasai kamu. Tur. Ingat enggak kamu? Enggak turun. Ingat enggak? Iya. Kita turun nanti. Diam kamu. Maaf ya Bapak ya. Tersangka pencabulan. Udah ya. Ya. Turun.
Izin komandan. Komandan. 1, 2. 1, 2 izin dan 1, 2. Peraturan berlanjut yang kami hormati rekan para awak media yang ada di wilayah Sampang, bahwasanya di Polres Sampang telah melakukan upaya pengungkapan kasus yaitu pencabulan terhadap korban yaitu persetubuhan anak, yang mana di sini korbannya atas nama inisial RR yang umurnya 15 tahun yaitu di bawah umur, dilakukan yaitu pencabulan dilakukan sebanyak 12 orang, mengulangi 27 orang yang saat ini sudah diungkap, sudah diamankan sebanyak 12 orang, yang mana mereka ini ditangkap pada tanggal 30 Juni pagi, yang mana laporan tersebut dilaksanakan pada